Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Febrian, my NPM 2441121. I'm from 24X class. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang leader member exchange. Pengertian leader member exchange atau LMX yaitu adalah teori leader member exchange. LMX menjelaskan bahwa pemimpin membangun hubungan yang berbeda dengan setiap anggota tim. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu ada karakteristik LMX, yaitu yang pertama berfokus pada kualitas hubungan individu, yang kedua menekan kepercayaan dan komunikasi, yang ketiga hubungan pemimpin dan bawahan tidak selalu sama, dan yang terakhir mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Itu adalah poin dari karakteristik LMX. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada konsep dasar teori LMX. Nah, di dalam LMX ini ada hubungan, itu ada in group dan out group. Nah, sini saya akan membahas yang di in group dulu ya. In group ini ada 3 poin di sini. Ada yang pertama mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Yang kedua, komunikasi lebih intensif. Yang ketiga, sering memperoleh tugas yang strategis. Nah, kita masuk ke poin out group. Sini poin yang pertama ada hubungan lebih formal. Yang kedua, interaksi terbatas pada pekerjaan. Yang ketiga, kesempatan pengembangan lebih sedikit. Itu kalau di outgroupnya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kualitas hubungan agar seluruh anggota dapat berkontribusi secara optimal. Masuk ke slide keempat. Di sini ada tahapan pembentukan LMX. Di sini ada 3 poin ya. Poin yang pertama ada stranger pace. Nah, di sini juga stranger pace ini memiliki 2 poin tersendiri. Itu yang pertama adalah hubungan masih formal. Yang kedua berdasarkan deskripsi pekerjaan. Nah, jadi dari orang lain itu dia yang poin yang pertama jadi dari hubungan masih formal, yang kedua berdasarkan deskripsi pekerjaan. Poin yang kedua acquaintance base. Di sini ada 2 poin juga, mulai terjalin kepercayaan, kemudian adanya pertukaran informasi dan dukungan. Ini tahapan-tahapannya, ini sudah masuk ke mulai terjalin kepercayaan karena itu tadi berdasarkan deskripsi pekerjaan dan hubungan masih formal awalnya kan. Sekarang sudah terjalin kepercayaan dan adanya pertukaran informasi dan dukungan. Kemudian masuk ke poin yang terakhir yaitu mature partnership phase. Nah, di sini sendiri ada 3 poin yang dituliskan di sini. Itu yang pertama ada hubungan saling percaya, yang kedua kerjasama yang kuat, yang ketiga komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi. Jadi itu adalah tahapan-tahapan untuk pembentukan LMX, dari hubungan masih formal hingga komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi. Masuk ke slide kelima, dimensi utama LMX. Di sini ada affection atau afeksi, yaitu adalah hubungan emosional yang positif. Kemudian ada loyalty atau loyalitas, kesetiaan dan dukungan timbal balik. Jadi hubungan emosional yang positif itu menyebabkan kita menjadi loyal gitu terhadap perusahaan. Kemudian ada kontribusi, yaitu kesediaan memberikan usaha lebih. Kemudian yang terakhir di sini ada professional respect atau penghargaan secara profesional, pengakuan atas kompetensi dan kemampuan kerja. Kemudian masuk ke slide ke-6. Sini ada manfaat LMX bagi organisasi. Ada 2 di sini ya, bagi karyawan dan bagi organisasi. Saya akan membahas bagi karyawan dulu. Di sini ada 3 poin. Kepuasan kerja meningkat yang pertama karena terjalinnya hubungan yang baik dan lain-lain tadi itu, jadi kepuasan kerjanya meningkat. Kemudian poin kedua itu motivasi lebih tinggi, jadi dia memiliki motivasi untuk semangat lebih ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian komitmen organisasi yang lebih kuat, jadi dia karena fase-fase tadi itu dia jadi lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan berorganisasi gitu. Kemudian keuntungan bagi atau manfaat bagi organisasi di sini ada 4 poin yang dituliskan. Yang pertama, produktivitas meningkat, yang sudah pasti karena dia berkomitmen.
Kemudian turnover menurun. Nah, karena ya itu tadi kepuasan kerja dia meningkat, jadi sehingga eh, turun turnovernya. Jadi orang-orang di situ karena merasa dihargai, karena merasa semangat gitu, karena motivasi yang lebih tinggi, jadi dia nggak ada kepikiran gitu mau keluar. Nah, kolaborasi lebih efektif itu poin keempatnya. Kemudian kinerja tim lebih baik. Kenapa? Karena yaitu dia selalu diberi dukungan, motivasi tinggi, dan sehingga dia berkomitmen, eh, sehingga organisasinya lebih kuat gitu. Nah, masuk ke slide ketujuh, sudah pasti dari semua apa yang saya jelaskan tadi sudah pasti sudah apa ya? Ada tantangannya. Nah, tantangan dalam penerapan LMX di sini ada potensi masalah dan dampak. Saya akan bahaskan potensi masalah dulu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kecemburuan antara anggota tim. Nah, kecemburuan ini biasanya timbul karena ada perilaku yang kurang sesuai. Ibaratnya kalau di zaman sekarang ini katanya apa ya bahasanya itu kesenjangan sosial. Jadi ada yang lebih diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan. Nah, itu bisa menyebabkan kecemburuan antara anggota tim. Kemudian poin kedua, persepsi ketidakadilan itu tadi karena ada yang diperlakukan dengan baik, kemudian yang ini tidak baik. Dia ngerasa ya udahlah, itu cuma dia diperlakukan dengan baik kok saya enggak gitu. Jadi apa ya? Jadi dia merasa males gitu. Nah, konflik kelompok biasanya ini konflik antar divisi ya, sering terjadi karena ketidakcocokan atau selisih pendapat. Kemudian nah, dari apa yang terjadi, semua yang terjadi tadi ini masuk ke poin terakhir, yaitu penurunan semangat kerja pada outgroup. Itu tadi karena ada kecemburuan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dampaknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas organisasi. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita nggak efektif dalam menyesuaikan dari tahapan hingga kita memikirkan potensi masalah dan lain sebagainya, yaitu dia karena nggak dikelola dengan baik jadi menurunkan efektivitas organisasi. Masuk ke slide 8, sini ada strategi meningkatkan kualitas LMX. Nah, langkah pemimpinnya adalah yaitu yang pertama di sini ada 5 poin ya. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Nah, jadi dia itu terbuka gitu sama karyawannya atau sama anggotanya agar menerima atau mendengarkan apa keluh kesah mereka gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruksif kalau untuk tik. Nah, misalnya karyawan memberikan masukan. Nah, dia ini memberikan feedback atau umpan balik gitu dari seorang pemimpin ini. Jadi sehingga karyawan atau anggota itu merasa lebih dihargai. Kemudian bersikap adil kepada seluruh anggota. Yaitu tadi, kalau dia nggak adil, dia dapat menimbulkan kecemburuan antara sesama anggota. Jadi sehingga dampaknya yaitu menurunkan efektivitas pekerjaan. Poin keempat, memberikan kesempatan pengembangan yang setara. Jadi memberikan kesempatan yang sama, jangan karena dilihat ada yang lebih bagus, cuma yang lebih bagus saja yang diberikan kesempatan, sedangkan yang lain itu memiliki potensi tapi tidak diberikan kesempatan. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian yang kelima, membangun kepercayaan dan penghargaan. Nah, jadi pemimpin tuh harus memberikan kepercayaan dan penghargaan. Jadi misalnya ada anggota ataupun karyawan yang berhasil di bidangnya, jadi ada rasa mereka tuh dipedulikan gitu. Jadi dengan diberikan penghargaan, kayak misalnya contohnya ada di McD, kita bisa lihat biasanya di McD itu ada tempelan itu karyawan terbaik bulan ini, ataupun di tempat-tempat lain ya yang mungkin menerapkan hal yang sama. Nah, di slide 9 kita ada studi kasus dikit, yaitu kasusnya seorang manajer memberikan kesempatan pelatihan hanya kepada beberapa karyawan yang dekat dengannya. Nah, itu tadi. Dampaknya, sebagian karyawan merasa tidak dihargain, motivasi kerja menurun, dan muncul konflik internal. Itu tadi sudah saya katakan di slide sebelumnya. Kalau misalnya di slide sebelum ini, kalau misalnya dari pemimpin itu tidak adil, hanya fokus kepada sebagian orang saja, kemudian sebagian orang lagi tidak dipedulikan, maka hal-hal ini yang akan terjadi. Nah, sudah kita bahas ya di slide sebelumnya. Kemudian solusi berdasarkan LMX itu adalah yang pertama, meningkatkan komunikasi. Sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi kenapa komunikasi penting.
kemudian transparansi dan pemberian kesempatan. Nah, walaupun dia kinerjanya menurun, alangkah baiknya daripada terjadinya turnover, kita berikan dulu kesempatan untuk mereka gitu. Kemudian pengembangan hubungan yang berkualitas dengan seluruh anggota, yaitu tadi memberikan keterbukaan dari pemimpin untuk mendengarkan apa keluh kesah dari anggota ataupun karyawan. Masuk ke slide 10. Di sini ada kesimpulan. Saya poin-poinkan menjadi 4 poin. Sini LMX menekankan kualitas hubungan pemimpin dan bawahan. Hubungan yang baik meningkatkan kinerja, kepuasan, dan komitmen kerja. Poin ketiga, pemimpin perlu membangun hubungan yang adil dan profesional dengan seluruh anggota tim. Poin keempat, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pemimpin dan karyawan. Baiklah, thanks for all attention. Bila ada salah kata, mohon maaf. Pada Allah sama ampun. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.